Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di pembelajaran daring melalui link YouTube Taruna Sinau SMK TJP Tuban. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada pertemuan yang keempat untuk semester genap, yaitu tentang sudut dalam ruang. Ya anak-anak ya, tentunya kalian bisa memahami pengertian tentang sudut. Apa itu sudut? Kalau dalam bahasa umumnya sudut adalah suatu pojok. Tapi kalau dalam bahasa ilmu geometri, sudut adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua buah garis yang titik pangkalnya sama. Itu ya, di pojokan ya. Ada dua garis yang berpotongan dengan titik pangkal sama, itu namanya sudut. Nah, ini sudut dalam ruang. Sudut dalam ruang nanti apa saja yang akan kita pelajari? Nah, ini anak-anak ya. Nanti kita akan belajar tentang yang pertama adalah sudut antara dua garis. Kemudian yang kedua adalah sudut antara garis dan bidang. Yang ketiga adalah sudut antara bidang dan bidang. Ada 3 macam kualifikasi sudut antara. Itu anak-anak ya. Sekarang kita mau mempelajari yang pertama, yaitu sudut antara dua garis. Coba ilustrasinya, sudut antara dua garis ini ada dua garis, garis M dan garis K. Sudut antara dua garis adalah besar sudut terkecil yang dibentuk oleh dua garis tersebut. Ya, yang terkecil yang diambil ya. Di sudut antara dua garis adalah besar sudut terkecil yang dibentuk oleh dua garis tersebut. Itu ya anak-anak ya. Langsung kita masuk ke dalam contoh, ke dalam bangun kubus. Kita masuk ke model bangun ruang dengan nama kubus. Ini yang sering ditemukan dalam soal-soal matematika dimensi 3. Ini ya. Contoh pada kubus ABCDEFGH. Tentukanlah besar sudut antara A garis AB dan garis AH. Itu garis AB adalah garis yang mendatar depan, sisi depan, sedangkan garis AH adalah garis diagonal bidang ADHE. Berapakah besar sudutnya? Nah, ini ya. Nah, jawabannya adalah ini ya. Ini garisnya AB dan AH, mana sudutnya? Yaitu adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis, yaitu garis AB dan AH, dengan titik pangkal sama, yaitu titik A itu ya, gambarnya di titik A itu namanya sudut antara garis AB dan garis AH. Ini cara menghitungnya bagaimana itu ya, itu gambarannya. Karena garis AB tegak lurus AH, itu kalau dibuka bidangnya nanti akan membentuk suatu bidang ABGH, yaitu bidang persegi panjang. Tuh, nanti kalau dibuka nanti akan membentuk bidang persegi panjang. Nah ini ya. Maka sudut yang dibentuk oleh garis AB dan AH persegi panjang itu sudut antaranya berapa? Adalah sudut siku-siku ya. Nah, sudut siku-siku itu berapa derajat? 90 derajat. Jadi titik A itu sebagai pangkal dari garis AB dan garis AH adalah sudut siku-siku. Sudah jelas tuh ya. Jadi kalau seperti itu bidang diagonal akan membentuk sudut siku-siku. Sekarang yang contoh yang B, antara garis BE. Mana garis BE? Oh, garis BE itu ya, itu diagonal bidang ABFE. Tuh, dan garis BG. Mana itu BG? Oh, itu BG. Nah, ini perhatikan ini ilustrasi gambarnya. Ini ada sebuah kubus ABCDEFGH. Kita bentuk nanti garis BG-nya di mana ya? Nah, itu garis BG, BE ya, garis BE
Dan garis BG-nya mana itu? Sudut antaranya mana? Itu sudut daerah yang dibentuk oleh garis BG dan garis BE, di mana pangkalnya adalah titik B. Jadi sudutnya di titik B. Kita sebut dengan sudut alfa itu ya. Nah, itu sudut alfa. Coba perhatikan anak-anak ya. Coba kalian lihat, bidang yang dibentuk oleh segitiga EBG itu ya, perhatikan ya, atau BGE bisa ya, atau GEB juga boleh ya penyebutannya, yang penting urut ya. Tuh, coba itu bidang apa itu? Kamu perhatikan. Ternyata BE adalah diagonal bidang, BG diagonal bidang, EG diagonal bidang, di mana dalam suatu kubus adalah sisinya sama, sehingga akan membentuk segitiga sama sisi. Bagaimana dalam segitiga itu? Dalam segitiga itu jumlah semua sudutnya adalah 180 derajat. Kalau sisi-sisinya sama berarti sudut-sudutnya adalah sama. Sehingga kita tinggal membagi saja 180 dibagi 3, hasilnya adalah 60 derajat. Itu ya anak-anak ya, itu asal-usulnya. Dah, itu pengertian tentang sudut antara dua garis. Sekarang kita yang kedua adalah sudut antara garis dan bidang. Nah, ini perhatikan kalau sudut antara garis dan bidang. Ini ada garis P dan suatu bidang V. Ya. Untuk mencari sudut antaranya kita tarik garis P itu sampai tembus, di mana titik yang menempel pada bidang V itu adalah titik sudutnya. Nanti kita akan buat suatu garis yang merupakan proyeksi dari garis P. Ya. Nih pengertiannya, sudut proyeksi garis dan bidang merupakan sudut antara garis dan bayangannya. Jadi ada bayangan garis P ke dalam bidang, ya. Itu adalah sudut antara garis dan bidang. Nah, itu bayangannya ya. Jadi garis P tadi ditarik sampai tembus ke bidang V, kemudian bayangannya di bawah itu akan membentuk suatu sudut yang berpangkal di titik Q. Tuh ya. Adalah sudut antara garis dan bidang. Ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nanti cara mencarinya biasanya dengan aturan perbandingan trigonometri. Jadi kita juga harus bisa memahami tentang perbandingan trigonometri juga untuk ini ya. Pada gambar di samping itu ya, sudut antara PQ, dari garis PQ itu mewakili bidang V dengan bidang V ya. PQ, yang PQ itu ya, PQ garisnya itu ya, dengan bidang V adalah sudut antara PQ dan P aksen Q. Ya, P aksen Q tadi yang mewakili bidang V. Dinamakan sudut apa? PQ P aksen. Jadi itu yang kita cari ya, itu adalah sudut pojok itu ya, yang pangkalnya Q itu ya. Itu cara mencarinya seperti itu. Baik, kita masuk ke dalam contoh. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tuh, tentukan besar sudut antara garis AH dan bidang BDHF. AH, mana AH? AH itu diagonal bidang ADHE dengan bidang BDHF. Ya, itu coba. Ini ya ilustrasinya lah. Ini ya bidangnya BDHF, AH-nya. Nah, ini AH-nya. Mana sudutnya? Nah, ini kita coba garis TH. Mana kita buat garis TH? Kita buat diagonal, perpotongan diagonal AC dan BD yang berpotongan di titik T. Itu ya. Dan setelah itu kita tarik dari titik H menuju titik T, kita tarik suatu garis. Sudutnya adalah, mana sudutnya? Yang kita cari adalah sudut ATH. Itu ya. Nah, ini garis AT, garis TH dulu. Garis TH tadi sudah adalah proyeksi garis AH, AH dengan bidang
BDHF. ATH merupakan sudut siku-siku sudut siku-siku yang berpangkal di titik T, gitu ya. Sehingga ini akan berbentuk suatu segitiga siku-siku. Jadi cara mencarinya adalah dibentuk suatu segitiga siku-siku dulu, biar kita bisa menentukan sudut antaranya. Kita lepas saja dari kubus itu, kita lepas, itu berbentuk segitiga siku-siku. Sudah itu ya, kita lepas, kita keluarkan, itu bentuknya ATH, itu sudut siku-sikunya yang berpangkal siku-siku di titik T. Coba itu perhatikan. Di mana AT, besar AT adalah setengah dari panjang diagonal AC. Di dalam suatu kubus, kalau sisinya suatu A cm, maka panjang diagonal bidangnya AC adalah A akar 2. A akar 2. Jadi kalau ini 4, berarti AC-nya berapa? 4 akar 2. Di mana AT adalah setengahnya AC, sehingga setengahnya 4 berapa? 2 akar 2. Itu akarnya hanya sampai di 2 ya. Sentimeternya itu enggak ada akarnya ya sebetulnya ya. Kepanjangan itu ya garisnya. Jadi ketemunya AT besarnya 2 akar 2. Sedangkan AH itu garis itu ya. Kita keluarkan garisnya. AH adalah diagonal bidang. AH-nya adalah 4 akar 2. Tuh ya. Udah. Nah, yang ditanyakan adalah sudut antara AH dan HT. Itu tadi kita ambil yang HT-nya mewakili bidang BDHF. Itu ya. Nah, ini coba kita mau menghitung besar sudutnya. Itu ada sudut alfanya itu ya. Sudut alfa. Kita ambil dengan aturan sinus. Perbandingan sinus dalam trigonometri ada sin, cos dan tangen. Kita ambil sinusnya ya. Sinus itu apa? Sisi depan dibagi sisi miring. Depannya sudut alfa itu berapa panjangnya atau berapa garisnya? Depannya alfa adalah garis AT ya. AT dibagi yang sisi miringnya apa? AH dibagi AH. Demi. Sin itu demi ya. Depan dibagi miring. Ingat-ingat, sin itu demi, depan dibagi miring ya. Jadi AT dibagi AH. AT-nya berapa? Tadi sudah dihitung, AT-nya adalah 2 akar 2 cm. Kemudian AH-nya berapa? 4 akar 2 cm. Akar 2 sama akar 2 bisa dibagi, hasilnya 1. Sedangkan 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Sehingga hasilnya sin setengah adalah sin alfa adalah setengah. Berapa nilai sin yang setengah? Berapa derajat anak-anak? Nah, sin setengah, sin setengah. Arkes ya kalau kebalikannya ya. Arkesin setengah adalah besarnya sudut 30 derajat. Arkesin itu kebalikan dari sin. Maksudnya apa? Sin suatu sudut, kalau nilainya suatu X, maka akan menyebutkannya dengan arkesin X, itu ya, dikebalikan. Itu anak-anak ya. Ya agak rumit sedikit tapi bisa dipahami kalau nanti satu persatu langkahnya. Yang penting kamu keluarkan aja segitiga yang dibentuk oleh garis dan bidang tersebut. Nanti kalau sudah dikeluarkan nanti kamu akan bisa, dan dasarnya adalah dalam perbandingan trigonometri. Ya anak-anak ya. Sehingga hasilnya adalah besar sudut antara AH dan bidang BDHF adalah 30 derajat. Untuk besaran sudut ini kamu sudah diberikan pada kelas 1 di mata pelajaran di materi trigonometri ya. Tuh. Antara perbandingan sudut-sudut istimewa ya. Ini tinggal melanjutkan saja atau memakai yang sudah ada di perbandingan trigonometri yang diajarkan pada kelas 1. Yang ketiga adalah sudut antara dua bidang. Ini agak sedikit lagi berpikir ya. Tadi garis antara dua garis, terus kemudian garis dan bidang. Sekarang yang ketiga adalah sudut antara dua bidang. Diperhatikan sudut antara dua bidang. Ini ada bidang alfa dan bidang beta. Ya, sudutnya. Jadi sudutnya adalah
kita buat garis perpotongan antara kedua bidang tersebut. Dari garis perpotongan tadi kita tarik yang garis yang ini yang sejajar, garis yang sejajar dengan bidang tersebut. Jadi sejajar dengan bidang alfa, dan kita tarik juga sejajar dengan bidang beta yang berpotongan di suatu titik pangkal. Itu gambarannya seperti itu ya. Itu ada garis itu, nah itu sudut antaranya. Ada lengkung, garis lengkung itu adalah sudut antaranya. Nah, sudut antara dua bidang adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis yang tegak lurus, garis potong pada kedua bidang tersebut. Tuh ya, gambarnya seperti itu, atau sejajar juga ya, bisa sejajar dengan masing-masing bidang. Tuh. Nah, ini contohnya kita masuk dalam diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk alfa ya, A saja ya, pakai A saja kalau alfa itu sudut ya, dengan panjang rusuk A cm. Ini misalnya A itu suatu besaran ya, A cm. Jika sudut bidang BDG, coba kita lihat bidang BDG itu ya, BDG itu adalah bidang segitiga ya, dengan bidang ABCD. Oh, bidang dasar berarti ya, bidang dasar. Sudut antaranya mana ya? Sudut antaranya ini misalnya kita sebut dengan sudut alfa. Nah, ini sudah kita buat ya. Kita tarik suatu garis dari G, dari titik G menuju titik T. T itu apa? Titik tengah-tengah diagonal bidang ABCD. Selalu kita ambil bidang titik tengahnya, titik tengah diagonal ya. Nah, sudutnya yang mana? Itu alfa ya, sudah kelihatan ya. Itu sudut CTG. Itu sudutnya ya. Kita mau menghitung sudut CTG. Ini perhatikan bagaimana cara menghitungnya. Ini tadi ya, garis GT pada BDG dan garis CT pada ABCD tegak lurus terhadap BD ya, tegak lurus terhadap BD itu. Jadi kita ambil yang tegak lurusnya. Nanti kita keluarkan ya segitiganya. Nah, ini kita keluarkan segitiganya. Tadi akan berbentuk seperti ini, yang atas G, kemudian T, kemudian C. Ini tegak lurus di mana? Tegak lurus di titik C. Di C-nya siku-siku. Seperti tadi juga nanti kita pakai aturan bisa sinus, bisa cos ya, terserah ya. Bisa saja cos atau sin. Nah, ini pakai tangan kalau ini ya. Pakai tangan, kenapa kok pakai tangan? Karena ini sudah diketahui sisi depan dan sisi samping. Ini lebih enak pakai yang sudah ada saja. Ya, sisi depan, kalau sisi depan dibagi sisi samping itu tangan ya. Ini ya. Nah, desa atau desa gitu ya. Kok demi itu sin, kalau desa itu tangan. Sehingga sudut yang terbentuk adalah sudut CTG tadi ya, alfa kalau di gambaran itu. Nah, ini nilai tangannya berapa? Desa ya, tangan tadi ya, depan dibagi samping. Depan itu depannya alfa ya, depannya alfa berapa? A cm. Kemudian sampingnya alfa itu ya sisi yang bawah itu ya, samping. Kalau yang miring yang mana miringnya? Miringnya adalah GT itu miringnya. Nah, ini hasilnya adalah tangen alfa sama dengan A dibagi A/2 akar 2. Sehingga tangen alfa adalah, kita keluarkan A-nya, ya ini penyederhanaannya ya, kali 2 per A akar 2, sehingga A bisa dibagi, ya, ini ya, A-nya, nah ini kalau diuraikan secara faktor ya, akar dibagi akar ya, untuk menyederhanakan akar. Jadi akar itu tidak boleh di bawah, jadi penyederhanaannya harus dikalikan akar 2 per akar 2. Kalau bawahnya akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3. Coba perhatikan langkah-langkahnya, sehingga ketemu tangen alfa sama dengan akar 2. Berapa? Nah, ini ternyata bukan sudut istimewa. Jadi yang ditanyakan adalah tangannya saja. Dinilai dari tangan alfa adalah akar 2. Nah, itu anak-anak ya. Sekarang untuk tugasnya nanti kalian pelajari materi-materi yang sudah diberikan pada
bab pertama ya, pada bab pertama untuk semester genap ini, yaitu dimensi 3. Kalian pelajari materi-materinya, isi-isinya. Nanti kalian kerjakan soal-soalnya, kalian upload di aplikasi Taruna Sinau. Jangan lupa untuk yang kemarin itu masih banyak yang belum mengerjakan tugas, jangan diremehkan ya tugas-tugas itu, karena ini juga penting untuk kalian. Kalian juga nanti ada evaluasi tengah semester, ada evaluasi akhir semester, ada lagi nanti ujian ya, makanya itu kalian harus paling tidak mengerjakan tugas ya. Kalian sudah belajar di rumah saja dulu ya, sementara ini sampai batas waktu yang ditentukan, sehingga kalian sudah banyak waktu daripada kalau masuk sekolah itu lebih banyak waktu yang masuk ya daripada sekarang ini. Makanya disyukuri untuk waktu-waktu yang luang itu, Pak, kalian kerjakan tugas-tugasnya. Semoga kalian bisa lancar dalam sekolah ini sampai lulus di SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.